Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari Minggu 24 September 2017 merupakan hari Minggu biasa ke-25. Berbahagia sekali hari ini kita ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo STB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Budi. Marilah sekarang kita menyapa Pastor Budi yang sudah berada bersama kita hari ini. Salam damai Pastor Budi. Salam damai Marita dan semua pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Iya, bagaimana kabar Pastor Budi, sehat? Sehat, baik, syukur pada Tuhan. Ya. Amin. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau membaharui segala perintah-Mu dalam perintah cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Perkenankanlah kami mematuhi perintah-Mu dan dengan demikian memperoleh kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah Tuhan bersabda, Akulah penyelamat umat. Aku akan mendengarkan seruannya dalam segala kesulitan. Aku akan tetap menjadi Tuhan sepanjang masa. Bacaan hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pendengar terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau ya Allah, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 20c sampai dengan 24, dilanjutkan dengan ayat 27a. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku.
baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna jika aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah pendengar terkasih, kita akan simak bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar terkasih,
Gembala baik dan murah hati, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari bacaan atau firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Baik, Marita. Para pendengar pemirsa sekalian, saya seperti biasanya akan memberi komentar mulai dari bacaan yang pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya. Dan baik, bulan ini, bulan September, bulan kitab suci, Anda juga bisa lebih bertekun lagi di dalam membaca kitab suci. Dan Anda bisa lihat di dalam kitab suci Anda bahwa kitab Nabi Yesaya ini terdiri dari 66 bab. Dan para ahli kitab suci mengatakan 66 bab ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian. Ada yang disebut kitab Yesaya yang pertama. Itu dari bab 1 sampai 39. Terus ada Yesaya yang kedua, bab 40 sampai dengan bab 55. Dan terakhir Yesaya yang ketiga, itu sisanya, bab 56 sampai 66. Perikop yang kita dengar dari bacaan pertama minggu ini diambil dari bagian yang kedua, Yesaya yang kedua, yaitu bab 55. Dan bagian Yesaya yang kedua itu berbicara mengenai nubuat kepada bangsa Israel yang masih dalam pembuangan, tetapi menjelang berakhirnya masa pembuangan. Dalam sejarah dikatakan bangsa Israel akhirnya bebas dari pembuangan di Babylon, di Babel, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, itu tahun 538. Dan nubuat ini mau membesarkan hati bangsa Israel. Pembebasan dari Babel akan segera terjadi. Dan Yesaya menggambarkan keselamatan baru yang akan dialami oleh umat Israel. Dulu kan pernah keselamatan zaman Musa, di mana umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan satu peristiwa Eksodus, keluaran yang begitu hebat, masuk tanah terjanji. Lalu mereka menempati tanah itu. Tetapi karena kedosaan mereka, ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka, akhirnya membawa kehancuran umat ini. Sampai akhirnya ditundukkan dan dibuang ke Babel. Dan sekarang dinubuatkan akan ada keselamatan yang baru, di mana akan kembali lagi. Dan seperti tadi yang saya katakan, tahun 538 sebelum Masehi itulah bangsa itu kembali ke tanah terjanji itu. Dan perikop yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi dari bab 55. Dan bab 55 ini merupakan bab terakhir dari Yesaya kedua, di mana Yesaya menggambarkan berkat rohani dari perjanjian yang baru, keselamatan baru bagi umat Allah. Dan Anda bisa melihat di dalam kitab suci Anda keseluruhan bab 55 ini. Karena bacaan ini hanya mengambil ayat 6 sampai 9. Di ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa semua itu diundang ke perjanjian yang baru untuk menerima anugerah keselamatan yang baru. Dikatakan di sana, siapa yang haus, marilah minumlah air. Dan siapa yang gak punya uang, marilah datanglah, terima gandum gratis dan makanlah. Itu artinya keselamatan digambarkan dengan terpenuhinya
kebutuhan untuk hidup, makan dan minum, dan diberikan secara gratis, cuma-cuma, untuk kebaikan umat Allah itu. Lalu masuk yang perikop bacaan pertama minggu kita ini. Sebetulnya ada yang diminta. Yang diperlukan hanyalah pertobatan, bukan yang lain-lain. Allah tidak meminta yang lain-lain untuk umat Allah ini bisa mengenyam satu keselamatan yang baru, cukup dengan pertobatan. Maka tadi kita dengar, ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Allah kita. Yang diperlukan sekali lagi hanya itu, meninggalkan jalan kefasikan, meninggalkan rancangan kejahatan, dan kembali kepada Tuhan, kepada Allah Israel, dan umat Allah itu memperoleh pengampunan yang berlimpah. Itulah pesan yang kabar gembira dari bacaan pertama dari Nabi Yesaya. Nah, mungkin umat Allah sendiri bisa berkata, kok bisa sebegitu mudahnya atau gratisnya keselamatan itu? Kan mestinya bangsa yang pemberontak ini, bangsa yang sudah berdosa ini memang pantasnya dihukum. Kalaupun mau memperoleh keselamatan mungkin harus bayar mahal. Ya. Dan disinilah Yesaya mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Karena rancangan Yahweh, rancangan Allah adalah keselamatan. Sedangkan rancanganmu, yaitu umat Allah ini, adalah memang penuh dengan kejahatan, karena keegoisan, karena kepentingan diri sendiri. Rancangan Allah adalah untuk damai sejahtera umatnya. Rancangan umat Allah itu masing-masing yang egois itu hanya mendatangkan kesengsaraan, kebinasaan. Dan jalan dari Allah, ya, adalah jalan pengampunan yang melimpah, kerahiman. Sedangkan mungkin kalau jalan manusia, manusia dituntut keadilan. Ini yang berdosa ini memang pantas dihukum dan harus bayar mahal. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan pengampunan yang melimpah, ya, penuh kerahiman. Maka disitulah perbedaan antara rancangan kita manusia dengan rancangan Allah. Dan dikatakan oleh Yesaya menggambarkannya seperti langit jauhnya dari bumi. Begitu juga jalan antara Allah dan manusia itu menjulang, perbedaannya jauh seperti itu. Dan di sini yang kita mesti kemudian bisa belajar, makin mengenal Allah yang adalah Allah yang rahim, yang berbelas kasih, yang tidak lain mau keselamatan umatnya, bukan mau menghukum umatnya. Itu saya pikir, Marita, yang saya bisa sampaikan, kabar gembira dari sabda Tuhan minggu ini dari bacaan pertama. Selalu Tuhan memikirkan rancangannya adalah untuk keselamatan, untuk kesejahteraan kita umatnya, ya, dan jalannya adalah jalan penuh dengan pengampunan yang melimpah, ya. Dan nanti akan menjadi lebih jelas kalau kita membahas di bagian yang kedua dalam Injil, karena selalu bacaan pertama dipilih apa yang bisa menjelaskan dari perikop dari bacaan Injilnya. Begitu, Marita. Iya, memang kadang-kadang apa yang direncanakan manusia itu ternyata tidak pas, tidak sama persis dengan apa yang direncanakan oleh Allah, ya Romo, ya. Ya, dalam arti di sini adalah pikiran kita dan pikiran Allah jauh berbeda.
Ya, pikiran Allah itu yang selalu memikirkan keselamatan umatnya dan kerahimannya, belas kasihnya yang melimpah. Dan sedangkan pikiran kita, rancangan kita adalah kepentingan diri sendiri. Iya. Kepentingan diri sendiri, dan mungkin juga berpikir kalau memang salah juga harus dihukum, hukum sehabis-habisnya. Kita lihat banyak kali kan terjadi di masyarakat kita, di mana kalau ada orang bersalah, dihajar habis, ya, habis-habisan, yang kita sebut pengadilan jalanan itu, Iya. ya, mungkin memang salah, dan kita dengar ada yang mencuri salah, ya, sepeda motor atau barang apa kecil, bahkan katanya ayam begitu, bisa babak belur, dan ada yang sampai meninggal. Dan itulah jalan manusia, jalan yang biasanya maunya penghukuman, dipuaskan dengan pembalasan, kayaknya mau kemarahannya itu dilampiaskan habis, ya, sampai binasa orang itu, ya. Tapi jalan Tuhan lain, ya, menjulang tinggi melebihi jalan kita, bukan penghukuman, pembinasaan seperti itu, tetapi adalah pengampunan yang melimpah, ya, kerahiman. Iya. Tuhan selalu mau menyelamatkan, bukan membinasakan, ya. Bahkan dengan pengorbanannya, dengan campur tangannya, karyanya, ya, untuk kebaikan kita. Itu yang bisa kita tangkap, dalami dari pesan Nabi Yesaya, bacaan pertama, ya. Iya. Kalau dari bacaan kedua, Pastor, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, apa yang ingin disampaikan dari bacaan itu? Saya sebetulnya bacaan kedua selalu independen, terpisah dari bacaan pertama maupun Injil. Tetapi bisa dihubungkan nanti khususnya dengan kalau masuk dalam komentar Injil, di mana Paulus itulah contoh seorang murid yang menangkap semangat gurunya, yang menangkap pikiran Allah, yang mengerti jalan Tuhan. Dan murid yang seperti ini, ya, sampai-sampai berkata, bagiku hidup adalah Kristus, ya. Dan dengan demikian dia itu, kalaupun masih hidup itu artinya bekerja memberi buah untuk kebaikan orang lain, ya. Dan dia tidak berpikir lagi tentang upah sebetulnya. Nanti ada hubungannya dengan Injil, ya. Biasa kita masih hitung-hitungan selalu, ya, hitung-hitungan, termasuk ya itu tadi, kalau salah pantasnya dihukum dengan hitungan yang ketat, yang berat. Dan kalau berjasa juga inginnya dihitung upahnya juga gede, sesuai dengan jasanya atau pengorbanannya, ya. Tetapi Paulus, orang yang saya bilang menangkap pikiran Allah, mengerti jalan Tuhan, dan buat dia tidak bicara upah lagi. Di bagian lain Paulus mengatakan, aku bisa, upahku adalah bekerja tanpa upah, ya. Karena apa? Karena dia telah menyadari, mengalami kerahiman Allah. Orang dulu sejahat ini mau sampai menangkap pengikut Tuhan, sampai mau memenjarakan, bahkan setuju dengan Stefanus dibunuh, kalau bisa dihabisin. Ternyata disapa oleh kerahiman, bertemu dengan kerahiman. Dan disinilah Paulus mengerti betul hidupnya itu adalah pertemuan dengan Allah yang Maha Rahim. Dan ketika mengerti, bertemu dengan, mengalami sendiri kerahiman yang sebegitu itu, maka dia bilang hidupku adalah Kristus. Karena Kristus itu kerahiman Allah. Dan dari situ dia juga hidupnya menjadi kerahiman buat yang lain. Dengan tentu kerahiman itu mudah mengampuni, melimpah pengampunannya buat yang bersalah, tetapi juga
dia pun bekerja tidak hitung-hitungan lagi seperti upahnya berapa. Ya, aku boleh bekerja, upahku adalah aku boleh bekerja tanpa upah. Dan bagiku kalau hidup artinya bekerja memberi buah. Dan itu yang luar biasa saya bilang dari hidup pribadi Paulus. Ya, karena dia benar-benar bertemu dengan Kristus dan memahami Injil, kabar gembira yang membebaskan seperti itu. Maka kiranya kita sebagai orang Kristen, murid Kristus, pengikut Kristus, kita menjadi bisa seperti Paulus. Ya. Itulah undangan panggilan kita semua. Itulah gunanya kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya, belajar terus dari firman Tuhan, khususnya bulan September lebih-lebih, ya, bulan kitab suci, kita diajak untuk terus bisa masuk dalam pikiran Allah, mengerti rancangannya, mengerti jalan-jalannya, ya, seperti Paulus. Paulus kan latar belakangnya dia ahli Taurat, dia pandai kitab suci, dia mengerti dengan baik. Lalu ketika bertemu dengan Kristus, maka menjadi sempurnalah pemahamannya akan sabda Tuhan yang tidak hanya membebaskan tetapi menyempurnakan hidupnya itu. Begitu, Marita. Terima kasih, Pastor. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita hentikan dahulu bagian pertama ini, kita resapkan dalam hati sanubari kita, dan setelah jeda kita akan kembali bersama Pastor Budi untuk menyimak bagian berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you.
Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Hari ini 24 September, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Gerardus dari Hungaria, uskup dan martir. Gerardus dari Hungaria disebut juga dengan nama Gerardus Sagredo. Ayahnya seorang bangsawan dari keluarga Sagredo. Setelah ayahnya meninggal dunia, Gerardus masuk biara dan kemudian menjadi abbas biara Santo Georgia di Venesia. Segera tampak bahwa Gerardus adalah seorang pemimpin yang saleh dan arif di tengah-tengah rekan sebiara. Ia dengan tekun dan rendah hati menerapkan ajaran-ajaran kitab suci, sehingga menampilkan suatu kedewasaan iman yang mengagumkan. Terdorong oleh niatnya mengikuti jejak ayahnya dan tekadnya meneladani cara hidup Yesus, Gerardus meletakkan jabatannya sebagai abbas dan berangkat ke Yerusalem. Tetapi kemalangan menimpa dia. Di tengah perjalanan karena kapal yang ditumpanginya terdampar di pantai Istria, Yugoslavia, di situ ia bertemu dengan seorang abbas Hungaria. Abbas itu menasihatinya untuk pergi ke Hungaria dan berkarya. Semua tindakan dan karyanya membuat semua warga Hungaria segan dan sangat menyayangi dia. Namun keadaan itu berubah seketika, tatkala Raja Stefanus yang kudus itu meninggal dunia dan digantikan oleh seorang tak beriman yang menaruh kebencian terhadap umat Kristen. Putra mahkota Emmerich yang seharusnya menggantikan dia sudah lebih dahulu meninggal dunia dan kekuasaan jatuh ke tangan orang tak beriman. Raja baru itu melancarkan pengejaran dan penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen. Menyaksikan keadaan itu, Uskup Gerardus bermaksud menyadarkan raja baru itu dan menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Bersama beberapa pembantunya, Gerardus berangkat menuju istana raja itu. Namun nasib sial menimpa mereka di tengah jalan. Mereka disergap oleh orang-orang kafir di tepi sungai Donau, dilempari batu bertubi-tubi hingga mati. Seorang dari antara mereka menikami lambung Gerardus dengan tombak, sama seperti yang dialami oleh Yesus di Golgota sewaktu disalibkan. Demikian Uskup Gerardus bersama pembantu-pembantunya mati sebagai saksi Kristus di tepi sungai Donau pada tanggal 24 September 1048. Demikianlah hari ini 24 September, Gereja Katolik memperingati orang kudus Santo Gerardus dari Hungaria, uskup dan martir. Hidup TV,
mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita kembali bersama dalam Oase Rohani Katolik hari Minggu 24 September 2017 merupakan hari Minggu biasa ke-25. Dan masih setia menemani Anda Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang ingin mengirimkan usul atau saran, Anda dapat kirim sebuah pesan singkat ke nomor 0822 1036 1555. Atau jika Anda ingin sharing iman, silahkan Anda kirim ke alamat email kami orkaj@yahoo.com. orkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar setia dan teman setia KAJ Radio Line, kita akan melanjutkan kembali menyimak permenungan dari Pastor Budi di bagian kedua ini. Pastor, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Baik, Marita. Dalam Injil hari ini, sebuah perumpamaan yang Yesus katakan, ini adalah perumpamaan yang hanya kita dapat di tulisan Matius. Saya tahu dan ada yang berkomentar, kiranya umat ketika mendengar perumpamaan ini merasa dalam hati, kok gitu? Rasanya ada yang gak fair gitu. Ya, kenapa seperti itu? Padahal ini sebuah perumpamaan yang menurut saya begitu mengesankan, begitu indah, dan itulah kebijaksanaan dari Kristus yang membuka pikiran kita untuk bisa mengerti pikiran Allah. Untuk bisa seperti tadi persoalannya di dalam bacaan pertama, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Berbeda jauhnya. Nah, memang betul. Ketika ada orang yang mendengar perumpamaan ini, loh kok gitu? Nah memang persis. Di situ kita perlu dibukakan pikiran supaya bisa memahami pikiran Allah. Konteks perkataan Yesus dalam perumpamaan ini adalah apa yang Yesus alami, yaitu bisa dibilang kritik. Orang bersungut-sungut kepada Yesus dan pastilah sampai kedengaran di telinga Tuhan Yesus. Karena Yesus boleh dibilang memperlakukan sama, menyamakan pemungut cukai, pelacur, orang-orang berdosa diperlakukan sama oleh Yesus. Dengan katakan orang-orang yang terhormat, Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang dekat dengan Tuhan. Kok ini Yesus dalam hidupnya, dalam tindakannya memperlakukan sama? Karena kan dicatat bahwa Yesus itu dekat dengan para pendosa, pemungut cukai, pelacur, duduk makan bersama semeja. Wow. Dan ini yang membuat mereka itu kritik, punya sungut-sungut. Kenapa begitu? Bergaul dekat, memperlakukan sama. Kalau dia adalah utusan Allah. Dalam pikiran mereka, khususnya juga para pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Yahudi kiranya pada umumnya, dan kita pada umumnya juga manusia, pikirnya kan, mestinya, pantasnya Yesus dekat-dekatlah, makan minum baik-baik dengan ahli Taurat, orang Farisi, imam, pemuka umat agama yang baik-baik itu. Dan terhadap pelacur, pemungut cukai, orang berdosa, ya seperlunya ajalah.
kalau bisa menjaga jarak. Dan malah mestinya, pikir mereka, hukum, ya, dikucilkan atau menolak mereka. Sehingga mereka merasa dengan perlakuan yang sama itu dirasa seperti, kok rasanya nggak fair, nggak adil, ya. Mereka jadi tidak senang. Dan disitulah ayatnya, dalam Perumpamaan itu ayat 11, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Dan itu adalah, ya bukan sindiran, kalau sindiran dalam arti negatif, tetapi di situ Yesus mau membuka pikiran. Kekeliruannya di mana? Lagi-lagi itu temanya, pikiranmu bukan pikiranku, rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu, berbeda. Ya. Dan dalam perumpamaan itu Yesus mau membantu kita, membuka kita pikiran supaya bisa punya pikiran yang sama dengan Allah. Supaya bisa punya sudut pandang yang sama. Supaya bisa melihat istilahnya dari langit, bukan dari bumi. Dan perumpamaan itu dibuat sedemikian, saya bilang bagus dan cerdik, ya, menarik sekali. Ini sengaja dibuat seperti ini dalam perumpamaan cerita. Ada seorang tuan yang pagi-pagi benar. Pertama, kalau Anda cermati ada macam 5 kategori. Yang pertama, pagi-pagi benar, ya kiranya itu jam 6 pagi. Tuan itu keluar mencari pekerja. Lalu sepakat, kerja di ladangku, aku kasih upah. Sepakat sedinar. Yaitu kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 sore sehari. Jadi sudah sepakat sedinar dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Lalu tuannya itu pergi lagi. Dikatakan pergi keluar jam 9. Dan juga pergi ketika jam 9 keluar, lalu mendapatkan orang yang menganggur. Lalu tuannya bilang, pergi ke ladang daripada nganggur. Dan akan kuberikan upah yang pantas. Tidak ada kesepakatan, tidak ada deal. Dan yang kategori kedua ini, pergi jam 9 itu, pokoknya pergilah. Dan pasti akan kuberikan yang pantas. Dan di akhir cerita kita tahu, mendapat 1 dinar berarti pantas. Karena yang dari jam 6 saja setuju 1 dinar sehari upah itu, maka pantas dia berikan 1 dinar juga masuk jam 9. Dan pekerja itu juga tidak tanya, manut saja, ikut saja. Dan dikatakan begitu juga lakukan jam 12, jam 3 sore, sama. Pergi sana dan kuberi yang pantas. Dan mereka pergi. Dan akhirnya sampai yang masuk di jam 5 sore. Tuannya itu melihat, kok ada yang masih nganggur. Dan pergilah sana. Dan tanpa bicara tentang upah, langsung mereka pergi. Jadi lihat, ada macam katakan 3 kategori. Yang pertama, dari awal bicara sepakat, deal, kontrak, ngomong, oke, sampai mungkin tawar-menawar, akhirnya setuju 1 dinar. Yang kedua, dijanjikan upah tanpa ada kesepakatan, oke, terima saja berapapun yang diberikan asal yang pantas. Dan yang terakhir, yang jam 5 sore sebetulnya nggak ada omongan upah apapun. Karena buat mereka, sudah pergi untuk bekerja daripada seharian nganggur sudah satu anugerah. Tidak ngomong sedikit pun soal upah. Dan yang menarik kemudian, sengaja dibuat ceritanya begitu, ketika mau pembayaran, sengaja yang terakhir dipanggil untuk menerima upah. Dia menerima yang kerja dari jam 5 sampai jam 6 sore hanya 1 jam. Dikasih 1 dinar. Sengaja jadi akhirnya supaya yang lain lihat 1 dinar. Mungkin yang lain pikir 1 jam 1 dinar. Aku 3 jam mungkin 3 dinar dong. 1 juga. Yang jam 12 aku kerja 6 jam mungkin 6 dinar nih. 1 juga. Yang jam 9 1 juga. Yang dari pagi kerja 12 jam 1 dinar juga. Nah, di situ mulai
bagus sekali membuka pemikiran manusia, mulai bersungut-sungut, ya. Dan mereka katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami. Persis itu menggambarkan sungut-sungutnya ahli Taurat, orang Farisi yang Yesus menyamakan. Iya. Mereka ini boleh dikatakan seperti pekerja yang dari pagi hidup berbakti kepada Tuhan dari sudah lama. Ini orang-orang baru mungkin bertobat sebentar saja, kok diperlakukan sama. Ya, mungkin pikiran mereka yang kerja dari karena yang kerja dari jam 6 pagi dapat kerja 12 jam, dapat 1 dinar, pantasnya juga kalaupun dia tetap dapat 1 dinar, ya, yang kerja dari jam 9, berarti 9 jam, ya dapat 3/4 dinar. Yang bekerja jam 12, ya pantasnya dapat 1/2 dinar. Yang bekerja mulai jam 3 sore, ya pantasnya 1/4 dinar. Dan yang terakhir kerja cuma 1 jam dari jam 5 sore, pantasnya 1/12 dinar. Mungkin itulah pemikiran manusia. Itu baru adil. Ya, itu baru adil seperti itu. Dan di situ bedanya pikiran Allah dengan pikiran manusia. Pikiran manusia itu biasanya diperlakukan menurut kepantasannya. Pantasnya diperlakukan, ya terima segitu, karena butuh kerja dengan hanya 1 jam saja. Tetapi Allah pikirannya lain, rancangannya lain. Rancangan kesejahteraan. Bayangkan kalau orang itu dikasih upah 1/12 dinar misalnya, ya. Padahal upah 1 dinar dikatakan adalah upah yang, ya, untuk keluarga itu hidup sejahtera. Mungkin dengan 1 dinar itu setiap anggota keluarganya bisa makan telur 1 butir. Tetapi kalau dikasih 1/12 dinar, dia bawa pulang 1/12 dinar, ya kan? Masing-masing keluarga makannya 1/12 butir telur. Yang tidak cukup untuk kesejahteraan keluarga. Ya. Jadi tuanya itu tidak berlaku tidak adil karena sepakat dari awal. Ya. Tetapi masalahnya adalah tuanya itu murah hati. Murahnya murah hati, dan dia mau juga supaya yang terakhir ini juga mengalami kesejahteraan yang sama. Ya, dan masalahnya yang lain itu kemudian iri, itu persoalannya. Manusia itu pemikirannya penuh dengan iri, membandingkan yang lain. Kenapa kok dia menerima yang sama dengan saya? Merasa iri, ya. Sedangkan Tuhan berpikir adalah kemurahan untuk kebaikan orang. Biarpun dia kerja 1 jam, tetapi untuk kesejahteraan keluarganya dia perlu membawa ke rumahnya 1 dinar juga. Kalau 1/12 dinar, ya itu dia tidak sejahtera. Ya, kalau yang lain makan 1 butir telur, mereka makan 1/12 belahan dari 1 butir telur yang nggak cukup untuk kesejahteraan. Ya, dan disinilah rancanganku beda dengan rancanganmu. Ya, jalanku beda dengan jalanmu. Pikiranku beda dengan pikiranmu. Ya, kita biasanya berpikir seperti itu, membandingkan, lalu kemudian kita iri hati. Tuhan melihat kebutuhan, ya, dan dari situ dengan kemurahan hati memberikan yang pantas, yang diperlukan. Boleh dikatakan Tuhan itu, kita biasanya memperlakukan orang menurut kepantasannya. Ya, yang bersalah pantas dihukum. Tapi Tuhan memperlakukan kita menurut kebutuhan kita. Ya, kita pantasnya orang berdosa itu dihukum. Tetapi kebutuhan kita adalah diampuni.
dan Tuhan mengampuni. Pantasnya, yang memang pantasnya, orang yang kerja 1 jam itu, ya pantas-pantasnya kalau hitungannya begitu menurut keadilan yang pantasnya 1/12 dinar. Tapi orang itu butuh membawa pulang ke rumahnya 1 dinar juga, yang sama dengan orang yang lain. Jadi Tuhan memperlakukan menurut kebutuhan supaya dia sejahtera. Ya. Dan itulah kemurahan hati Tuhan. Itulah kelimpahan kerahimannya. Tuhan berlaku seperti itu. Kalau orang yang bisa menangkap pikiran Tuhan, mestinya orang-orang itu dalam perumpamaan tidak bersungut-sungut, tetapi ikut bergembira. Bergembira karena apa? Karena aku memang mendapat yang sudah pantas, yang sudah sesuai dengan janji deal itu, 1 dinar. Ya, yang memang saya sepakati. Dan aku mestinya ikut bergembira karena saudaraku ini yang hampir seharian nganggur, lontang-lantung, kasihan, gak dapat apa-apa. Dia dapat kemurahan hati dari tuanku itu dan pulang membawa yang sama dengan aku. Mestinya pikirannya begitu. Dan bersuka cita. Karena aku sejahtera, dia juga sejahtera. Iya. Dan bersuka cita. Itu pikiran Tuhan. Dan salahnya dan kurangnya pikiran kita belum seperti pikiran Tuhan. Sehingga hasilnya adalah bersungut-sungut. Ya, padahal Tuhannya tidak berlaku yang tidak adil. Ya, Tuhannya benar dan Tuhannya itu berlaku murah hati. Jadi persoalannya ayat 15 itu, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, banyak kali dalam hidup kita iri terhadap sesama seperti itu. Tapi Tuhan itu memperlakukan sekali lagi menurut keperluannya. Di perikop yang lain kan Yesus bilang Allah itu murah hati, maka ia memberikan hujan kepada yang jahat, kepada yang baik. Iya. Matahari pada orang benar yang tidak benar. Kenapa? Karena semua perlu. Ya, karena semua memerlukan, diperlakukan dengan kemurahan hati, dengan kebutuhannya, bukan dengan kepantasannya. Dan syukurlah Tuhan memperlakukan kita bukan karena kepantasan kita, tapi karena kebutuhan kita. Ya, seperti tadi saya katakan, orang berdosa kita ini pantasnya apa? Dihukum. Ya, yang pantasnya dihukum, malah mungkin masuk neraka. Iya. Tetapi kita orang berdosa ini butuhnya apa? Diampuni, diselamatkan, ya, ditolong. Nah, Tuhan memperlakukan kita menurut kebutuhan kita dengan kemurahan hati, dengan kelimpahan pengampunan, dengan kerahimannya. Sehingga Yesus memperlakukan juga sama seperti itu kepada para pendosa yang bertobat. Yang penting seperti dalam perikop bacaan pertama dari Yesaya adalah yang diperlukan hanya satu, pertobatan. Berbaliklah ya dari yang fasik, dari jalannya, yang jahat dari perbuatannya, berbalik kepada Tuhan dan semua menikmati kebahagiaan, kegembiraan, keselamatan dari Tuhan. Begitu Marita, semoga perikop ini bisa membuka pikiran kita sehingga kita juga ikut bersuka cita ketika melihat orang lain juga menerima anugerah keselamatan yang sama seperti aku terima dari Tuhan. Ikut bergembira, bersuka cita atas kemurahan Tuhan, ya. Dan di surga kan senang kalau kita juga ketemu dengan banyak orang yang diselamatkan. Begitu, Marita. Iya. Wah, syukur pada Tuhan atas segala kebaikannya ya Pastor ya. Diberikannya apa yang pantas untuk orang tersebut, untuk kesejahteraan setiap orang Yang dibutuhkan. oleh orang-orang tersebut. Ya. Iya. Pastor, dalam bulan kitab suci ini adakah pesan Pastor kepada para pendengar terkasih dan pemirsa Hidup TV khususnya tentang kitab suci dan tentang bacaan ini, Pastor? Ya, seperti tadi saya katakan, itulah pentingnya sabda Tuhan. Ya.
Karena segala tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Tuhan, apalagi sabda dari Yesus sendiri, sabda yang menjadi manusia, itu berguna untuk mendidik kita, untuk bahkan juga menegur kita, untuk membimbing kita di jalan kebenaran, ya, untuk kita memperoleh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu artinya bisa berpikir, bisa melihat seperti Tuhan itu berpikir dan Tuhan itu melihat, ya, bisa mengerti, bertindak sesuai dengan jalannya, sesuai dengan rancangannya. Orang yang seperti itu tentulah orang itu yang berkenan kepada Tuhan, ya. Maka orang yang mengerti seperti ini, seperti tadi yang saya singgung dengan Paulus, orang dalam pelayanan tidak lagi bicara tentang upah. Kalau Anda melihat kitab suci, mungkin juga bisa dilihat konteksnya. Sebelum perikop bab 20 ini adalah bab 19, khususnya mulai ayat 27, di mana di situ Petrus mulai bertanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi masih bicara tentang upah. Iya. Ya, melayani Tuhan masih bicara dapat upah apa nih? Itu seperti masih dalam orang yang kategori yang pertama. Kerja di ladangku, upahnya berapa? Oh, upahnya segini. Oke, kalau segitu deal, aku mau. Ya. Tetapi orang yang berkembang lebih kemudian mengerti Tuhan karena sudah mengalami kerahiman Allah yang adalah kasih, tidak bicara lagi upah. Seperti Paulus, maka upahku adalah boleh bekerja tanpa mengharapkan upah. Oh, itu satu kerja dengan kemurahan hati jadinya. Jadi menjadi seperti Allah sendiri, seperti Yesus sendiri yang murah hati. Dan orang yang seperti ini benar-benar menurut saya menemukan sukacita yang luar biasa dalam hidupnya. Karena sabda Tuhan, ya, bisa membuka pikirannya sudah lain, tidak di bumi tapi levelnya langit seperti Tuhan itu. Dan itu bukan hal yang mustahil karena terjadi, contohnya sekali lagi seperti Paulus. Contohnya seperti banyak orang-orang kudus, ya, ya, tidak bicara upah, bahkan siap mati, berkorban untuk pelayanan, untuk membantu orang lain, ya. Ya, kadang-kadang kan istilahnya dunia kita sekarang wani piro, apa-apa diukur. Diukur gitu. Ya, saya juga mau ada ukurannya berapa, ya. Tapi dalam pelayanan kita tidak hitung-hitungan mestinya, ya, ya. Dan malah berkorban, ya, dan tak mengharapkan itu. Dan orang yang seperti itu bisa kemudian menemukan sesuatu yang mengejutkan, surprising, ya, seperti orang yang pergi jam 5 itu. Ya, dia cuma pergi sana dan dia nggak kepikir upahnya berapa, enggak. Karena dia sudah senang sekali, sudah kayak menerima kemurahan ini. Dari pagi nganggur lontang-lantung nggak enak, ya. Wah, dapat kerjaan juga akhirnya, ya, dapat keselamatan juga akhirnya. Di ujung hari itu sudah penuh dengan kegembiraan, udah nggak mikir upah. Dan ternyata surprise, dia dapat upah segitu. Wow, sukacitanya luar biasa. Ya, mungkin di situ yang terakhir malah menjadi terdahulu, ya. Yang terdahulu menjadi yang terakhir, ya. Dalam semangat seperti itu yang bisa kita mencapai pikiran, perasaan seperti Tuhan, yaitu namanya kebijaksanaan. Dan di situ pentingnya sabda Tuhan, ya. Pentingnya sabda Tuhan, kita bisa menangkap pikiran Allah, ya, yang membebaskan, yang menggembirakan dalam hidup kita, ya. Kalau tidak, pikiran kita hanya seperti pikiran dunia, ya, seperti yang di ini dalam bulan kitab suci yang sedang digeluti, materialisme, konsumerisme, hedonisme, individualisme, ya, seperti itu. Dan kita diajak lewat sabda Tuhan supaya kita bisa
mengerti pikiran Allah itu, yang memerdekakan, yang menggembirakan itu. Ya. Marita. Terima kasih Pastor. Baiklah para pendengar kasih, kiranya cukup sekian kita berjumpa dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Pastor Yohanes Budi Raharjo STB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber daya hidup, kami telah Kau segarkan dengan sabda-Mu. Semoga Engkau senantiasa menyempurnakan kami dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kami betul-betul boleh hidup dalam kepenuhan rahmat-Mu, dalam kepenuhan sabda bahagia-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.